Tahun 2020 akan tercatat dalam lembaran sejarah dunia sebagai tahun kelam umat manusia di abad modern. Tidak dapat dipungkiri, penyakit yang datang dari negeri raksasa ekonomi baru dunia yang mencatatkan diri sebagai negara dengan kemajuan ekonomi fantastis di 15 tahun terakhir harus rela tumbang begitu saja oleh virus tak kasat mata yang bernama virus corona. Virus corona selain melumpuhkan ekonomi Cina di awal tahun 2020 ini, juga berdampak pada pelumpuhan ekonomi global termasuk Indonesia, yang berpengaruh signifikan akibat adanya virus ini. Berbagai industri di dunia lumpuh, tidak terkecuali industri pariwisata. Industri dengan penyumbang devisa nomor 2 di Indonesia ini mempunyai dampak paling signifikan yang dialami oleh akibat pandemi ini. Begitupun perhotelan, restoran, dan penerbangan secara nyata terpukul dan harus rela terjun payung dalam hal pendapatan karena adanya pembatasan sosial manusia yang ada di tempat umum dengan diberlakukannya lockdown atau di Indonesia disebut dengan PSBB. Selain pembatasan sosial yang diberlakukan, banyak perbatasan internasional ataupun domestik yang ditutup sehingga mengakibatkan tidak adanya mobilitas manusia. Dan ini adalah dampak besar yang dirasakan oleh industri pariwisata termasuk di dalamnya perhotelan dan restoran. Akibat hal tersebut, memaksa pengelola perusahaan perhotelan dan restoran menutup bisnisnya untuk sementara waktu. Tidak tahu sampai kapan hal ini berlangsung. Tak hanya itu, banyak prediksi dari para ahli yang menyebutkan bahwa industri pariwisata yang di dalamnya termasuk industri hotel, restoran, dan penerbangan ataupun travel membutuhkan waktu beberapa tahun untuk kembali pulih dari epidemik ini. Beberapa tahun terakhir ini, telinga kita selalu diajak terbuai dan terlena dengan kata-kata revolusi industri 4.0 yang katanya akan memilenialkan generasi kolonial. Padahal belum tentu milenial juga paham dengan kata revolusi industri seperti apa. Lalu bagaimana penerapan teknologi terkini untuk meningkatkan industri hospitalitas yang di dalamnya termasuk industri penerbangan, hotel, dan restoran? Mari kita pergi ke 10 tahun lalu, di mana dunia masih penuh dengan ketergantungan akan komunikasi sosial secara konvensional. Walaupun pada saat itu, telepon genggam sudah ada, tapi dengan teknologi yang masih noob. Terus, kenapa pandemi ini tidak terjadi 10 tahun lalu yang dimana teknologi masih noob? Bukan fuckboy seperti sekarang. Apakah ini disengaja? Disengaja dibuat di saat teknologi sudah mencapai titik di mana AI, VR, sampai teknologi 5G sudah ada dan dapat dirasakan berbagai kalangan di dunia. Tapi bukan teori konspirasi yang akan kita bahas sekarang. Cepatnya perkembangan teknologi dan ketergantungan kita pada teknologi mampu membuat kita beradaptasi di lingkungan kerja secara virtual dengan full of teknologi digital yang bisa membantu kita akibat dari pandemi ini. Apalagi untuk kalangan milenial yang lahir di tahun 2000-an, mungkin kalian merasakan bagaimana teknologi sudah bercampur dengan darah kalian. Mulai dari bangun tidur, sampai kalian tidur lagi tidak akan lepas dengan yang namanya teknologi yang telah disematkan kaum kapitalis di dalam smartphone kalian. Pola kehidupan yang berubah akan membentuk perubahan pada suatu bidang tidak terkecuali industri pariwisata. Walaupun sebelum pandemik ini, industri pariwisata merupakan primadona dan selalu menjadi aset berharga bagi pemerintah karena mempunyai gelar sebagai penghasil terbesar devisa nomor 2. Sedangkan di kala pandemik, gelar tersebut harus disimpan, bahkan dilupakan, dan mungkin dianaktirikan, tidak seperti halnya para ojol yang menjadi prioritas sekarang. Karena kejatuhan yang menyakitkan di kala pandemik ini. Terus kita bertanya, sebenarnya solusi apa yang kita harus lakukan dalam kondisi seperti ini? Manfaatkan teknologi kah? Tapi kan yang namanya industri pariwisata itu harus ada interaksi langsung. Dosen saya berkata, pariwisata merupakan industri jasa yang harus keep in touch dengan manusia. FYI, beberapa tahun terakhir industri pariwisata selalu paling depan loh
dengan pemanfaatan teknologinya. Dan pemanfaatan teknologi ini mengubah bentuk dari industri ini menuju industri yang paling maju dalam hal teknologi mobile dan marketplace. Mungkin kalian milenial kenal dengan teknologi mobile berupa apps yang menghubungkan antara industri hotel, restoran, dan penerbangan, yang pada sejarahnya diawali oleh sebuah perusahaan rintisan teknologi di tahun 2005 dengan nama Agoda. Di awal, Agoda mampu meraup pasar yang besar, sampai aplikasi karya anak negeri muncul seperti Traveloka, Tiket.com, dan Pergi-Pergi yang mampu menyabet pasar dalam waktu singkat. Selain itu, platform digital yang lain seperti Airbnb, Aries, Oyo, Redors telah mengubah industri perhotelan. Masyarakat kini dengan mudah dapat mendapatkan akomodasi selama bepergian hanya melalui perangkat mereka. Sebagai perbandingan, jaringan Hotel Marriott membutuhkan waktu 63 tahun untuk membangun 697.000 kamar. Sementara Airbnb, Oyo, Aries, ataupun Redors hanya membutuhkan waktu tak sampai 10 tahun untuk mencapai level tersebut. Kesuksesan mereka terletak pada citra yang mereka gambarkan pada situsnya dan juga aplikasinya di dalam smartphone kalian. Para petugas dan tamu dapat memberikan penilaian secara langsung dan menuliskan konten menarik dalam situsnya. Tentu saja, digitalisasi adalah cara yang baru dalam menawarkan layanan dan pengalaman kepada pelanggan. Angan-angan saya dalam teknologi ini, dalam hal ini di bidang travel, adalah pemanfaatan Google Maps dengan streetnya secara virtual reality, di mana kita akan diajak pergi ke suatu tempat di belahan dunia ini tanpa kalian pergi ke tempat tersebut. Dan apabila kalian pergi ke suatu tempat, kalian akan tahu apa yang bisa kalian lakukan. Itu dalam hal traveling. Itu adalah sedikit hal dalam pemanfaatan teknologi di industri pariwisata. Bagi industri pariwisata, jika kita melihat dari sudut pandang penjual, milenial akan menjadi segmen pelanggan yang penting dalam mengarahkan dan mengubah cara mereka beroperasi. Generasi ini selalu terikat dengan perangkat mereka dan memilih untuk berkomunikasi secara daring ketimbang bertatapan muka langsung. Tak hanya itu, mereka juga memilih untuk membagikan setiap pengalamannya, dan karena milenial lah behavior pasar berubah. Dalam industri perhotelan, kebiasaan milenial dapat digunakan untuk menarik pengunjung, seperti yang dilakukan oleh Hotel Citizen M yang menerapkan teknologi melalui kamar pintar yang dapat diakses menggunakan smartphone pengunjung. Walaupun dalam situasi sekarang mungkin orang akan pergi ke hotel secara langsung itu persentasinya kecil. Akibat dari pandemik ini, sepertinya semua orang di dunia dipaksa untuk masuk ke dalam revolusi industri lebih cepat lagi, termasuk kita di Indonesia. Peranan kalian sebagai milenial ataupun mahasiswa dalam bidang pariwisata adalah agent of change yang punya visi dalam bidang ini, yang mungkin akan memberikan warna dan hal baru untuk masa depan. Dari semua narasi ini, saya tantang kalian dengan pertanyaan, apa yang akan kalian kontribusikan untuk pariwisata di masa depan?